Kisah lucu Abu Nawas memantati Baginda Raja. Pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh, kawan-kawannya sudah lebih dulu berada di sana. Ternyata mereka sengaja menunggu Abu Nawas. Nah, ini dia Abu Nawas datang, kata salah seorang dari mereka. Ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Abu Nawas menentang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu, hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu. Karena itu adalah pelecehan yang amat berat. Siapa saja yang melakukannya pasti akan dipancung, kata Abu Nawas memberitahu. Itulah yang ingin kami ketahui darimu. Beranikah engkau melakukannya? Tanya temannya yang lain. Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas balik bertanya. 100 keping uang emas. Selain itu, Baginda harus tertawa pada saat engkau pantati. Tantang mereka. Bukan Abu Nawas namanya jika tidak bisa menyelesaikan suatu masalah. Ia menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Dan kembali pulang ke rumahnya. Kawan-kawan Abu Nawas merasa tidak yakin. Abu Nawas sanggup untuk memantati Baginda dan membuat Baginda Raja tertawa. Karena tantangan ini sangat berat, maka kali ini Abu Nawas pun harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana, dan orang-orang dekat Baginda diundang. Termasuk juga Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat. Karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka sudah tidak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu. Persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan acara itu akan digelar dengan meriah. Baginda tidak ingin mengecewakan para tamunya, terkhusus untuk raja-raja dari negeri sahabat yang datang. Akhirnya hari yang dijanjikan telah tiba. Semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukan tidak datang, tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang. Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Kemudian giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet. Nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah," Baginda Raja menyarankan. "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet," jawab Abu Nawas dengan santai. Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan itu, wahai Abu Nawas?" Tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu, maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ingsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas.
Baginda Raja tak bisa membendung tawa. Sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para tamu yang datang. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Mereka harus rela melepas 100 keping uang emas untuk Abu Nawas. Pelajaran berharga dari Abu Nawas. Abu Nawas merupakan penyair yang pandai dalam merangkai kata-kata. Ia juga dikenal memiliki selera humor tinggi, yang membuatnya sering dipanggil menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Meskipun perilakunya sedikit nyeleneh, tetapi Abu Nawas merupakan seorang yang jujur. Tak heran bila Abu Nawas dikenal baik oleh kerabat serta tetangganya karena memiliki kepedulian yang tinggi. Siang itu, tak ada hujan tak ada angin. Tiba-tiba beberapa pengawal kerajaan datang menghampiri Abu Nawas, yang sedang bersantai di beranda rumahnya. Sepertinya kedatangan mereka memang tidak diharapkan Abu Nawas. Tanpa sebab yang jelas, mereka mengaku diperintahkan Baginda Raja untuk membuang hajat di tempat tidur Abu Nawas. Meski sangat kesal dan marah, tetapi Abu Nawas tidak dapat mengelak, sebab hal tersebut merupakan titah dari sang raja. Jika memang itu perintah Baginda, maka laksanakan. Itu pun jika kalian merasa mampu melaksanakannya, kata Abu Nawas kepada para pengawal kerajaan. Baiklah kalau begitu, tentu saja kami dapat melaksanakannya, jawab salah seorang pengawal itu dengan enteng. Hingga pada saat yang ditunggu-tunggu, para pengawal kerajaan segera menaiki tempat tidur Abu Nawas. Mereka bersiap melaksanakan rencana mereka. Akan tetapi, Abu Nawas justru meninggalkan kamarnya. Ia keluar untuk membawa sebuah tongkat pemukul. Dan ketika mereka hendak melepaskan pakaian, tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata, "Oh, jadi kalian ke sini karena ingin melaksanakan perintah Baginda Raja?" "Ya, benar sekali," jawab pengawal kerajaan itu dengan serentak. "Kalau begitu, aku akan mengawasi kalian," tegas Abu Nawas. "Jadi Baginda Raja hanya memerintahkan kalian untuk buang hajat di tempat tidurku saja kan? Akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing aku akan memukul pantat kalian, dan akan melaporkan kepada Baginda bahwa kalian tidak dapat menjalankan perintah," kata Abu Nawas sambil memegang tongkat kayu tersebut. Setelah mendengar perkataan Abu Nawas itu, mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Tampaknya mereka terlihat sangat kebingungan. "Kalau begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah Baginda Raja," kata salah seorang pengawal kerajaan dengan muka yang gugup. Motivasi Abu Nawas untuk pemalas. Karena kondisi keuangan keluarga Abu Nawas sedang menipis, Abu Nawas berencana untuk menjual sebuah sandal di pasar. Seperti penjual lainnya, pagi itu Abu Nawas segera bergegas menuju pasar. Setibanya di pasar, ia langsung menjajakan dagangannya itu. Ternyata Abu Nawas menjual berbagai sandal, yang ia beri nama sandal ajaib. Ketika pengunjung pasar sedang ramai-ramainya, ia mulai berteriak menawarkan sandal ajaib tersebut. "Dipilih, dipilih, sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib." Hanya beberapa saat ia berteriak, lalu datang seorang pemuda menghampirinya dan melihat-lihat sandal itu. Dengan rasa penasaran, pemuda itu bertanya, "Wahai Tuan, apakah benar ini sandal ajaib?" "Benar sekali Tuan, sesuai namanya," jawab Abu Nawas meyakinkan pemuda itu. "Kalau begitu, aku ingin mencari sandal yang bisa merubah hidupku yang miskin ini," kata pemuda itu seperti benar-benar percaya dengan perkataan Abu Nawas. Apa maksud Tuan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Jadi aku ini sudah lama hidup miskin, dan ingin sekali kaya raya. Dengan itulah aku ingin membeli barang yang bisa memberikan aku keberuntungan," kata pemuda itu. Karena tak ingin mengecewakan pemuda itu, Abu Nawas segera menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Abu Nawas menjelaskan bahwa sandal itu bisa membuat pemiliknya dari tidak punya hingga menjadi punya. Merasa semakin tertarik dengan kata-kata Abu Nawas, tanpa pikir panjang, pemuda itu langsung membeli sandal ajaib yang dijual Abu Nawas. Si pemuda itu langsung memakai sandal ajaib tersebut dan meninggalkan Abu Nawas. Ia langsung mengelilingi kampung dengan harapan akan mendapat keberuntungan. Pemuda itu berjalan mengitari kampung demi kampung dengan menggunakan sandal ajaib itu.
Namun sayang seribu sayang, hingga kampung terkahir, keberuntungan itu tidak kunjung datang. Bahkan lebih parahnya, si pemuda itu bukannya mendapat keberuntungan. Ia justru mendapat kemalangan. Saat itu, hampir saja dirinya dihakimi warga. Karena dikira pencuri yang sedang warawiri mencari mangsa di sekitar kampung. Dengan perasaan marah dan kecewa, akhirnya si pemuda itu mencari Abu Nawas dengan tujuan ingin meminta pertanggungjawabannya atas semua hal yang menimpa dirinya. Setelah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan Abu Nawas. "Assalamualaikum, Tuan," sapa pemuda itu. "Waalaikumsalam. Ternyata Tuan. Bagaimana kabar Tuan?" tanya Abu Nawas dengan santainya. "Jadi aku datang untuk meminta pertanggungjawaban. Karena aku telah mendapatkan kabar buruk. Aku tidak merasakan keberuntungan apa-apa setelah memakai sandal ini. Justru aku hampir saja mendapat celaka, yaitu dihajar warga kampung gara-gara dikira pencuri. Padahal engkau sudah mengatakan jika sandal ini akan membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Mana buktinya?" protes pemuda itu dengan marahnya. "Waduh, seingat aku, tidak pernah aku mengatakan seperti itu Tuan," sanggah Abu Nawas. "Aku hanya mengatakan bahwa sandal ini akan membuat orang yang tidak berpunya bisa menjadi punya. Buktinya sebelumnya Tuan belum memiliki sandal ajaib, sekarang sudah memilikinya," jelas Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, pemuda itu langsung diam. Akhirnya ia sadar bahwa dirinya telah salah tafsir. "Lantas, mengapa engkau mengatakan bahwa sandal ini ajaib?" tanya pemuda itu berikutnya. "Oh, kalau itu karena memang namanya sandal ajaib. Bukan sandalnya yang ajaib," jawab Abu Nawas. "Tapi intinya, jangan percaya kepada barang ajaib. Karena percaya kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita syirik. Kita hanya akan mendapatkan kesusahan di dunia dan akhirat kelak. Buktinya adalah yang Tuan alami hari ini. Oleh karena itu, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," tambah Abu Nawas lagi. Fatwa sesat dari Abu Nawas. Baginda Raja Harun al-Rasyid terkejut bukan kepalang. Tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur dan bikin kacau, Abu Nawas mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Jika sholat itu tidak perlu ada ruku dan sujud. Mendengar fatwa tersebut, Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan apa yang dilakukan setan, yang menolak untuk sujud kepada Adam. Raja Harun al-Rasyid menganggap bahwa hukuman yang pantas bagi orang seperti itu adalah hukuman mati. Baginda kadang menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Selain itu, Raja juga mendengar jika Abu Nawas mengatakan dirinya suka difitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam dan menyebar fitnah. Begitu usul para pembantu, Baginda pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran kepada Khalifah untuk melakukan tabayyun atau konfirmasi kepada Abu Nawas. Baginda Raja pun akhirnya memanggil Abu Nawas ke istana. "Benarkah Abu Nawas, kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu ruku dan sujud?" tanya Khalifah dengan ketus. "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas enteng dan tenang. Baginda kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. "Benarkah kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun al-Rasyid adalah seorang raja yang suka fitnah?" "Benar saudaraku," jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah sedikit pun. Baginda Raja berteriak dengan suara menggelegar. "Kamu memang pantas dihukum mati. Karena melanggar syariah Islam dan menebarkan fitnah tentang Baginda Raja." "Saudaraku," jawab Abu Nawas sembari tersenyum. "Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba dipelintir seolah-olah hamba berkata salah," jelas Abu Nawas. "Apa maksudmu? Jangan membela diri. Kau telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya," ucap Baginda Harun al-Rasyid. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. "Saudaraku, saya memang berkata ruku dan sujud tidak perlu dalam sholat, tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara salat jenazah yang memang tidak perlu ruku dan sujud," terang Abu Nawas. Baginda Raja pun mengangguk-angguk membenarkan.
Bagaimana soal aku yang suka fitnah? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab dengan senyum. Kalau itu saya sedang menjelaskan. Tafsir ayat 28 surat Al-Anfal. Yang berbunyi ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah. Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah ataupun ujian. Jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan itu, Raja Harun al-Rasyid tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Raja Harun al-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Baginda Raja yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita.